Kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita berdoa dan kita membaca bagian firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami terus dikuatkan satu sama lain. Roh Kudus memimpin kami dalam hikmat dan penyertaan, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar lewat firman Tuhan menolong kami semua memahaminya dalam hidup bersama. Terpujilah namamu ya Allah, berkatilah semua alat yang kami pakai, berkati semua hati yang mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita tidak lepas dari berbagai persoalan dan pergumulan. Dan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita juga selalu dikuatkan dengan sebuah pedoman dalam hidup, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di depan kita dan bersama kita. Sekalipun kita melakukan banyak kekeliruan dalam hidup kita, sekalipun kita melupakan janji kita kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya terhadap orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan pada hari Jumat yang lalu untuk mengingat janji kita dan tidak melupakan janji kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Malam hari ini saudara, kita akan belajar dari Sefanya, seorang tokoh dalam Alkitab, ya, Sefanya pasal 3 ayat 9, yang mengajak kita bersama-sama untuk menjaga bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, menjaga bibir dan mulut kita untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Kenapa hal ini penting bagi kita semua? Karena segala sesuatu yang kita ucapkan adalah apa yang kita pikirkan dan rasakan. Dan Allah mengingatkan kepada kita tentang satu hal yang paling penting dalam hidup. Bibir dan lidah kita menjadi bagian yang paling penting setiap hari yang kita pakai. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9 tentang janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Ya. Kenapa Sefanya mengungkapkan hal ini kepada kita semua dalam bacaan firman? Kalau kita lihat dan telusuri lebih jauh lagi, hari Minggu kemarin dalam mimbar-mimbar gereja berbicara tentang bagaimana kesetiaan itu menjadi awal dari sebuah kehidupan yang bermakna di dalam rumah kita, ya. Dan kesetiaan beribadah adalah kunci utama untuk kita ada di dalam hadirat Allah. Nah, Sefanya mengungkapkan bahwa ketika berada dalam berbagai periode pelayanan, bahkan juga pimpinan daripada raja yang berlangsung, ya, maupun Yosia pada waktu itu, orang Israel melakukan banyak hal yang melawan kesetiaan dari Allah, tidak setia dan tidak taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan sebuah pembelajaran bagi orang Israel untuk kembali lagi dalam hidup setia kepada Allah, karena kesetiaan itu sangat mahal, dan kesetiaan itu bukan hanya ada di bibir, tapi kesetiaan itu ada di dalam hati setiap orang. Banyak orang yang bicara tentang kesetiaan dengan mulutnya, tapi setiap orang diingatkan untuk bicara tentang kesetiaan dalam praktek hidupnya melalui hatinya. Menarik sekali, dalam 3 pasal ini
ada dua catatan penting yang diberikan oleh Sefanya di dalam Sefanya pasal 3 ayat 9, bahwa Tuhan memberikan sebuah peringatan akan datang hari Tuhan bagi semua umat. Oleh karena itu, orang yang tidak setia diingatkan untuk berbalik kembali jalan kepada Allah di dalam kesetiaan. Dan ada seruan yang diungkapkan oleh Sefanya, bertobat kembali kepada Allah. Kita bicara dalam hidup ini tentang janji dan kesetiaan. Banyak kali kita mengingkari janji dan kesetiaan kita. Janji-janji kita hanya ada di bibir saja, ya. Janji-janji kita lebih banyak kita ucapkan dengan bibir kita, karena ketika kita berjanji, kita bersumpah, maka metafora yang dipakai adalah bibir dan lidah. Bibir dan lidah yang akan berjanji dan bersumpah di hadapan Allah. Dan apa yang kita ucapkan dari bibir mulut kita tidak bisa ditarik kembali, ya. Sama seperti orang bilang tidak bisa menarik kembali perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan terus menjadi bagian dalam hidup kita, kecuali kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Ya, saudara, untuk memberitakan, untuk mengajarkan, kita harus punya hati yang siap. Kita harus mempersiapkannya secara baik. Dan bibir adalah satu organ tubuh yang cukup penting dalam seluruh kehidupan manusia, di samping mata dan telinga, ya, bibir, ya. Ada satu cerita tentang seorang raja. Dia katakan bahwa akan dihidangkan bagi raja makanan yang paling enak di negeri ini, ya. Dan raja menunggu makanan apa yang disajikan yang paling enak, yang dibuat oleh koki istana. Dan koki istana itu membuat satu makanan yang enak dan lezat. Dia membuat stik lidah, ya, stik lidah, ya. Ini paling enak, ya, stik lidah. Raja makan, wah, enak ya, wah, enak sekali ini makanan. Ya, ini apa namanya? Ini namanya stik lidah raja, ya, lidah panggang, lidah barbecue yang dibikin. Wah, enak sekali, ya. Dan kokinya mengatakan, iya, memang yang paling enak itu lidah. Karena lidah tidak bertulang, ya, karena lidah tidak bertulang. Dan banyak orang juga mengatakan tidak ada lidah yang bertulang, ya. Dan itu makanan yang paling enak. Saya mau katakan lewat cerita ini, saudara, bibir lidah kita ini adalah yang paling enak untuk berbicara, paling enak untuk dirasakan, mengecap, ya, yang baik, yang enak. Dan juga bibir lidah kita ini menjadi harimau bagi kita. Sebab apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah, dia menjadi lubang bagi kita untuk jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, Sefanya mengatakan kepada banyak orang waktu itu dan kepada orang Israel, sesudah itu aku memberi bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Aku memberikan bibir yang lain. Ada berapa bibir sebenarnya dalam diri manusia? Hanya ada satu. Bibir saya cuma satu. Cuma memang porsi kita masing-masing berbeda. Ada yang bibirnya tipis, ada yang bibirnya tebal. Tapi kita semua punya bibir dan lidah hanya satu, ya. Dan ini bibir, ya, lips, ya, lipstick, ya, paling diperhatikan. Orang memberi lipstick seperti saya pakai gincu, orang zaman dahulu, ya. Kalau di timur bilang puah manu, sirih pinang, ya, bikin kasih merah bibir supaya bagus. Karena bibir ini salah satu alat yang paling vital. Karena secara sentral orang melihat ketika kita berbicara, ya, orang katakan service lift, ya, bicaranya bagus. Lalu ketika orang juga sedang berpidato, orasi, orang sedang mengucapkan segala sesuatu, dilihat dari mimik wajahnya lewat bibirnya. Bibir paling penting.
Bibir sering digunakan untuk menipu. Bibir sering digunakan, bibir dan lidah kita untuk berbohong. Bibir dan lidah kita juga sering kita gunakan untuk hal-hal yang emosional. Ya. Sefanya katakan, aku akan memberikan bibir yang lain kepadamu. Karena bangsa Israel pada waktu itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak setia. Bicara lain, buat lain. Lain di bibir, lain di hati. Ya. Walaupun ada orang bilang, wah, saya hanya ngomong begitu, tapi hati saya tidak. Tidak. Apa yang keluar dari mulutmu, dari dalam hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati itu yang kita ucapkan. Kalau kita bilang, beta omong begitu, tapi bepung hati tidak. Ya, jangan berkata bohong, jangan berkata dusta, jangan menipu. Dan pakailah bibir dan lidahmu itu untuk memuliakan Tuhan. Sefanya katakan, aku akan memberikan bibir yang lain kepadamu, supaya hidupmu menjadi hidup yang kembali dipulihkan oleh Allah, hidup yang berubah. Ya, bibir mulut kita harus memuliakan Tuhan. Bibir mulut kita diberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan saya katakan bahwa saya ini malaikat atau Bapak Ibu Saudara tidak bisa marah, ya. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi berkat bagi kita, bahkan juga bisa menjadi hukuman bagi kita semua. Coba sekarang anak-anak, ya, anak-anak yang kita sayang, karena kita marah, kita panggil anak-anak kita semua dengan sebutan kebun binatang, ya, penuh, padahal itu anak kita. Lalu kita katakan, kamu anak bodoh, ya, kamu anak kurang ajar, ya, sehingga apa yang ada di dalam pikirannya yang langsung melekat, saya bodoh, saya kurang ajar. Lalu ketika dia melakukan sesuatu yang menurut kita kurang ajar, saya bilang, kenapa kamu bikin seperti itu di depan orang? Kok saya kan anak kurang ajar. Mama bilang saya anak kurang ajar, Papa bilang saya anak kurang ajar. Ya, saya anak kurang ajar. Karena langsung ada di dalam memori otaknya. Apa yang kita ucapkan menjadi berkat, bahkan bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi, kalau kita belum bisa untuk menahan diri, lebih baik kita tidak bisa mengucapkan janji atau apapun di hadapan siapapun. Atau kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang menurut kita belum bisa untuk kita jawab secara sempurna, kita katakan kepada anak-anak kita, kita katakan kepada anak-anak sekolah minggu kita, mari kita pelajari bersama dan kita cari jawabannya. Saya mau mengingatkan kepada kita semua dalam perjalanan pelayanan, bahkan juga membagi sharing. Ketika saya tidak memahami satu bagian dalam Alkitab yang ditanyakan oleh anak sekolah minggu, maka saya tidak akan menjadi sombong untuk menjawab menurut versi saya. Tidak, saya akan berikan kesempatan bagi mereka untuk menjawabnya bersama-sama. Jadi saya katakan begini, baik, Ibu Pendeta belum bisa jawab ini pertanyaan, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Maka pulang saya akan mencari jawaban dari pertanyaan itu yang benar dari berbagai bukti, bahkan juga dari berbagai petunjuk yang ada, buku-buku yang ada. Saya pelajari, oh iya. Lalu besok ketika ketemu, iya, kemarin ada yang bertanya tentang Roh Kudus, ya. Nah, sekarang Ibu Pendeta jawab, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus ada bersama-sama memberikan penghibur, kekuatan. Roh Kudus diberikan Allah untuk ada bersama-sama dalam hidup manusia. Ya, siapa lagi yang bisa memahami tentang apa itu Roh Kudus, Allah Roh Kudus? Maka mereka menjawab. Ini yang perlu untuk saya sampaikan kepada kita semua. Jangan jadi orang yang sok tahu atau sombong dengan berbagai detail yang ada di belakang kita. Karena kadang-kadang pertanyaan anak-anak juga adalah hal yang simple, tapi harus dijelaskan secara detail. Karena itu menjadi doktrin yang terpatri dalam pikirannya, dalam hidupnya setiap hari.
Jadi apapun yang saat ini sedang dihadapi oleh ibu bapak saudara, kalau kita belum memahami, lebih baik kita jangan terburu-buru cepat menjawab, tetapi kita mempelajarinya untuk menjawab bersama-sama apa yang menjadi pertanyaan kita. Sefanya pasal 3 ayat 9 mengingatkan kepada kita semua bahwa bangsa Israel yang sok tahu, yang sombong, yang congkak, yang mulutnya penuh dengan tipu daya, diingatkan oleh Allah. Jangan jadi orang yang sombong dan congkak, tapi jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang lemah dan menyadari kelemahannya, meminta Allah menguatkannya. Ya, jadilah orang yang rendah hati. Jangan pakai bibirmu untuk kesombonganmu, supaya engkau dipuji dan dimuliakan. Tapi pakailah bibirmu untuk memuliakan Tuhan. Ayat 9, Sefanya pasal 3 mengatakan, ya, Aku memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, bibir yang bersih, supaya mereka memanggil nama Tuhan. Bibir yang diberikan Allah adalah bibir untuk memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan itu bukan hanya berdoa, beribadah, paduan suara, melakukan pujian, tidak. Memanggil nama Tuhan itu dengan hati. Memanggil nama Tuhan bahwa dia sadar dia tidak berdaya dan dia perlu Tuhan. Oleh karena itu memanggil nama Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita setiap hari. Kata kerja memanggil mengingatkan kembali kepada kita. Ada sebuah tugas yang harus dikerjakan. Kata kerja memanggil dibutuhkan keberanian. Kata kerja memanggil dibutuhkan juga kesiapan bagi orang untuk memanggil nama Tuhan. Tidak semua orang berani dan siap memanggil seseorang. Ya, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kita memanggil bawahan kita mempersiapkan tugas apa yang harus diberikan kepadanya. Dan ketika kita memanggil seseorang, kita membutuhkan bantuannya. Saya panggil suami saya panggil anak-anak saya. Karena apa? Saya butuh bantuannya. Saya panggil, Cia di mana? Dia bilang, Mami ini kenapa panggil-panggil? Tolong Mami dulu, Mami perlu bantuan. Ya, memanggil itu sebuah pekerjaan untuk melayani dan sebuah itikat baik dalam keberanian kita, dan tidak sembarang ya kita memanggil orang yang rendah hati. Dia sadar dia memerlukan orang lain dan dia memanggil orang lain untuk membantunya. Bibir yang lain yang diberikan Allah adalah bibir untuk memanggil nama Tuhan, yang pertama. Yang kedua, bibir yang beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Bibir yang beribadah bukan seperti tadi, ya. Bibir yang beribadah adalah orang yang puji-pujian, orang yang paduan suara, tidak. Bibir yang beribadah adalah bibir yang menyerukan nama Tuhan dan dia menyatakan semua kontribusinya untuk melayani Tuhan. Bibir yang beribadah, ya. Ibadah itu bukan hanya ibadah berdoa dan menyanyi baca Alkitab. Ibadah itu keseluruhan hidup kita, ya. Ibadah, liturgi kita. Jadi tiap hari kita beribadah. Kita bekerja, kita beribadat. Kita sekolah, kita beribadat. Kita di pasar, kita beribadat. Di jalan pun kita beribadat. Karena seluruh kehidupan kita adalah beribadat. Bibir yang lain yang diberikan Allah adalah bibir untuk beribadah. Apa profesi kita hari ini? Kita sedang beribadah ketika kita mengerjakan tugas kita. Apa profesi kita hari ini? Kita sedang beribadah karena Tuhan ada di situ. Dan bibir yang beribadah adalah bibir yang memanggil nama Tuhan. Ya, bibir kita beribadah. Jadi jagalah bibirmu untuk memuliakan Tuhan. Jagalah perkataanmu supaya Tuhan dimuliakan. Ya, bukan menjadi sesuatu yang kotor. Karena orang yang hatinya kotor, dia akan melakukan segala
sesuatu secara kotor. Kalau hatinya sudah kotor, matanya kotor, ya, pikirannya kotor, tangannya juga kotor. Ya, tangannya juga kotor karena apa? Hatinya sudah kotor, bibirnya tidak beribadah. Karena apa? Dia tulis di status WA, dia tulis di status Facebook, dia tulis di Instagram. Segala sesuatu yang tidak mencerminkan bibir yang beribadah. Bukan cuma bibirnya yang kotor karena maki-maki orang, hujat orang, tapi tangannya jadi kotor juga karena dia menuliskan segala sesuatu yang langsung diinput dan dibaca semua orang di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Sekarang teknologi terlalu canggih untuk kita merusakkan nama baik orang, untuk kita mencemarkan, bahkan kita menjatuhkan orang terlalu gampang. Bukan hanya dengan bibir kita, tapi juga dengan hati kita yang kotor dan tangan kita yang akhirnya jadi kotor. Kotor bukan karena membunuh, ya. Tangan kita kotor, jari-jari kita kotor karena kita melakukan perbuatan yang kotor lewat media sosial dan Facebook. Ya. Jadi itu peringatan bagi kita. Bukan saja bibir yang beribadah itu hanya mulut yang menyampaikan firman seperti saya hari ini, tapi bibir yang beribadah, bibir yang memanggil nama Tuhan, dan dia membersihkan hatinya di hadapan Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang banyak akun palsu, banyak orang yang tidak suka dengan orang lain, dia langsung tembak di Facebook. Jarinya jadi kotor. Karena apa? Karena tidak memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Sefanya pasal 3 ayat 9. Dengan bahu membahu, ya, beribadah kepada Allah, memanggil nama Tuhan dengan bahu membahu. Ada tolong menolong di situ. Karena ketika orang tolong menolong, bahu membahu, yang berat menjadi ringan. Tapi kalau tidak saling bahu membahu, yang ringan pun menjadi berat. Itu hidup kita hari ini. Hidup kita yang penuh dengan beban berat akan menjadi ringan kalau saling bahu membahu. Dan pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku daripadamu. Orang-orang yang ria, orang-orang yang congkak, engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati, lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa-sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong dengan mulut mereka, dan tidak ada lidah penipu di situ. Mereka akan menjadi seperti domba yang makan rumput dan berbaring, dan tidak ada yang mengganggunya. Bibir yang beribadat, bibir yang memanggil nama Tuhan, bibir yang lain yang diberikan Allah untuk bahu-membahu adalah bibir yang bersih, hati yang bersih, sehingga rasa congkak, sombong itu akan dilenyapkan. Yang ada dan tinggal adalah kerendahan hati, kerendahan hati. Kerendahan hati yang akan tinggal menetap di dalam hati yang bersih. Hati yang bersih akan membersihkan bibir kita menjadi bibir yang bersih. Ya, sisa-sisa Israel, sedikit orang yang mau memberikan hatinya dibersihkan oleh Allah, dia akan mendapat bibir yang lain yang diberikan Allah. Bibir yang beribadat, bibir yang memanggil nama Tuhan, bibir yang bahu-membahu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan kita Sefanya pasal 3 ayat 9,
ya, mengingatkan kepada kita untuk menjaga hidup kita secara baik. Jagalah bibirmu sehingga engkau memuliakan nama Tuhan. Ya, jagalah bibirmu sehingga engkau menjadi orang-orang yang mampu dibersihkan oleh Tuhan, punya hati yang bersih, punya hati yang bersih dan mau tolong menolong dalam hidup kita. Ya, memang tidak ada orang yang disakiti, ya, dia akan diam. Tapi kita lihat, kita belajar dari Tuhan Yesus. Omong apa tinggal apa, orang Kupang bilang begitu. Ini orang-orang yang dekat dengan Yesus, murid-murid Yesus, yang tiap hari bersama Yesus. Ada yang tipu Yesus, aku tidak kenal dia, ya, aku bukan murid karena takut. Ada yang bohong, ya, dan juga ada orang yang, ya, perilaku hidupnya tidak mencerminkan seorang murid. Dan itu berlaku dalam hidup kita setiap hari. Ketidaksetiaan kita membuat kita jatuh. Ketidaksetiaan kita mengotori hati kita, mengotori hidup kita. Begitulah. Karena hati kalau kotor, hidupnya kotor. Kalau hati bersih, hidupnya akan bersih. Bibirnya juga berisi, orang Kupang bilang, ya, bibirnya bersih karena hatinya bersih. Hatinya bersih, ya. Dan Tuhan mengajarkan kita tentang hal ini. Jagalah bibirmu untuk memuliakan Tuhan. Jagalah bibirmu untuk memuliakan Tuhan. Jaga bibir bukan kita operasi plastik, bukan kita pasmen di bibir. Jaga bibir, jaga perkataan, jaga tingkah laku, jaga hati. Jaga hati, ya, supaya hati jangan kotor, supaya hidup jangan kotor. Karena hati kotor, mata kotor, bibir kotor, tangan juga kotor, ya. Jari-jari ini jadi kotor. Karena apa? Mengotori orang lain dengan segala sesuatu, hinaan, fitnaan, dan ujaran kebencian yang kita buat dengan bibir mulut kita melalui jari-jari kita. Ya, kalau kita baca di media sosial, jari-jari kita jadi kotor karena kita ada ujaran kebencian, kita fitnah orang, ya, mengotori jari kita dan juga bibir mulut kita. Ya, Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Pakailah bibirmu dan lidahmu untuk memuliakan Tuhan. Beribadah. Pakai bibir yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat, hidup kita hari ini adalah hidup beribadah. Jagalah bibirmu dan muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu yang akan menjadi berkat bagimu, bahkan juga akan menjadi bumerang dalam hidupmu. Hati-hati di dalam berbicara dan menggunakan bibir kita. Karena ketika kita berbicara, tidak ada yang bisa menarik kembali apa yang diucapkannya. Hanya pengampunan Allah yang bisa membebaskannya dari segala bumerang dan kutukan yang diucapkan dari mulutnya. Hanya pengampunan Allah yang bisa membersihkan hati kita menjadi bersih dari kekotoran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita hidup ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan organ tubuh yang lengkap, punya mata, hidung, bibir, telinga yang baik, dan pakai bibirmu untuk beribadah. Karena Tuhan memberikan bibir yang lain, bibir untuk memanggil nama Tuhan, bibir untuk beribadah, bibir untuk bahu-membahu satu sama lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Jangan lain di bibir, lain di hati, ya. Tapi biarlah apa yang keluar dari mulut kita menjadi bagian yang memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua malam hari ini. Pakailah bibir mulut kami
menjadi alat di tangan Tuhan. Karena kami percaya Allah memberikan bibir yang lain kepada kami. Bibir untuk beribadah, bibir untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, bibir untuk saling tolong menolong dan membahu. Bibir untuk beribadat hari ini adalah bagian dari akta iman kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, karena kami tidak menggunakan bibir kami dengan baik kami, supaya kami melakukan semua kebaikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan bibir ini kami mau beribadah kepada Allah dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi setiap orang yang membuka hatinya. Tuhan membersihkan kekotoran di hati kami, sehingga yang tinggal hanyalah sebuah pemulihan, pembenaran dalam pertolongan Roh Kudus bagi kami semua. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong setiap orang yang sedang sakit hari ini. Biarlah sentuhan tangan Allah menyembuhkan, menolong mereka. Yang sedang sakit di bagian kepala, Allah menyembuhkan, Allah merawat, Allah memulihkan. Dengan darah Yesus yang berkuasa, kami minta segala kutuk penyakit diangkat. Darah Yesus yang berkuasa akan menolong, melepaskan kami. Di bagian kepala, di bagian tangan, kaki, jantung, paru-paru, usus, lambung, semua persendian saraf di dalam nama Yesus. Kami percaya Allah sedang bekerja saat ini melawat setiap orang yang berdoa dan berharap kepada Allah. Kami juga berdoa ya Allah, di dalam nama Yesus, Allah mengendalikan dunia ini. Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin dunia untuk mereka melakukan tugasnya secara baik. Dan biarlah kasih karunia dan penyertaan Allah ada bagi para pemimpin dalam hikmat untuk memimpin rakyat, masyarakat, umat dengan baik. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa bagi semua orang yang diberikan tanggung jawab, bagi pemimpin daerah, kepala daerah di NTT, di mana saja, di setiap kabupaten dan kota Kupang secara khusus. Tuhan pakai bibir mulut para anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka saat ini. Allah menguatkan, Allah menghiburkan. Kami juga berdoa bagi semua teman-teman yang masih merasa kehilangan karena COVID-19. Kami tetap berdoa bagi pandemi ini. Kami berdoa bagi bencana. Kami berdoa bagi perang Rusia-Ukraina. Kami berdoa bagi perdamaian. Allah hadir dan Allah memberikan pemulihan sehingga setiap orang punya bibir untuk beribadah kepada Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi setiap hati yang terangkat kepadamu. Saat ini juga kami bersyukur dengan semua anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati hidup masa depan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan Gracia. Hari ini dia berusia 15 tahun. Tuhan ada bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang menjumpai hari ulang tahunnya. Berkat dan penyertaan-Mu, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemulihan dan kesembuhan dari anak kami, Putri, sehingga biarlah Allah juga bekerja di dalamnya untuk melakukan berbagai perkara yang ajaib dalam hidupnya. Kami berdoa bagi pasien-pasien di rumah sakit. Kami berdoa bagi semua jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa bagi semua pergumulan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hari kami hari ini, dan biarlah kami meneruskannya dalam cinta kasih dan dalam berkat-Mu. Arahkan hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini sampai sepanjang masa. Amin.